Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Ya, Bapak sebagai pengajar fisika di kelas 12, mungkin selama masa pandemik ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka ya, tapi dengan konsep pembelajaran menggunakan konsep daring atau belajar dari rumah PDR, tapi tidak menutup tidak menghalangi kita untuk tetap mengadakan proses kegiatan belajar mengajar. Ya, Bapak sebagai guru pengajar fisika di kelas 12 menggunakan fasilitas pembelajaran itu dengan blogger fisika yang sudah Bapak miliki dan sudah tertaut di website sekolah ya. Kalau Anda lihat di website SMA Negeri 1 Resmi, nah di situ ada link blogger fisika. Di sana Bapak sudah masuk di grup sekolah. Nah, anak-anak sekalian, perlu Bapak jelaskan juga bahwa belajar melalui blog yang Bapak sajikan. Nah, ini pertama Anda harus mengetahui alamat blognya dulu. Nah, ini alamat blog Bapak itu adalah cigufisikablogsspot.com. Nah, nanti kalau Anda sudah mengkliknya atau mengetiknya di Google, insya Allah kalau tidak salah akan masuk ke halaman ini ya. Nah, ini adalah halaman blogger Bapak fisika yang Bapak sajikan khusus untuk proses pembelajaran buat peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Resmi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang luaran sana juga berkunjung ke blog yang Bapak buat. Yang pertama di blog Bapak jelaskan dulu. Nah, di sini ada menu-menu ya, ada menu atau item-item yang bisa Anda buka dengan mengklik ya. Misalkan di sini ada Cooper School, nanti akan link masuk ke Cooper School Anda. Atau nanti juga Anda ingin melihat misalkan konsep fisika lengkap, nah tinggal diklik, insya Allah sudah terlink dengan tautannya. Nanti tinggal dilihat dan dipilih materi apa yang Anda butuhkan. Nah, itu yang pertama, itu adalah menu di blog fisika yang Bapak buat. Kemudian yang kedua, nah ini adalah konten. Nah, di sini postingan ya, konten postingan. Di postingan ini selalu Bapak update pada hari apanya, dan Bapak selama masa pandemi ini akan mengupdate postingan itu disesuaikan dengan jadwal pelajaran fisika di kelas Ananda semua. Jadi Ananda nggak perlu bertanya lagi tentang materi apa yang Bapak sampaikan dan tugas apa yang Bapak berikan. Anda tinggal membuka blog ini, insya Allah di sini sudah ada semua ya. Nanti ada di sini akan Bapak update materi-materi dan segala macamnya, dan ada itu link pembelajarannya. Kemudian kalau nanti Anda pada waktu Anda masuk ke blogger ini, jangan lupa untuk mengisi absen ya, absen online. Ini juga dibutuhkan untuk mengetahui apakah Anda hadir atau tidaknya. Nah, di sini sudah Bapak sediakan absensi, Anda tinggal mengklik saja, mengklik, nanti tinggal pilih guru pengajar, kemudian masukkan kode token. Lalu kalau tokennya udah benar, lalu Anda klik berikut. Nah, maka nanti akan muncul laman seperti ini. Jangan lupa tanggal hari ini misalkan. Kemudian pilih nama Anda, misalkan Adisa, lalu misalkan hadir, lalu kirim. Nah, gitu ya. Nanti kalau sudah, back kembali, masuk ke halaman utama di blogger fisika. Kemudian baru Anda melihat postingannya, melihat apa yang disampaikan dalam
postingan. Nah, misalkan seperti ini. Ini tahun kemarin, pembelajaran dari IPA pekan kelima misalkan ini judulnya ini, materinya. Nah, di sini sumber pembelajarannya bisa diklik, bisa dilihat. Misalkan yang ingin melihat panduan tutorialnya atau pembelajaran secara video, klik. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online video seri cara cepat interferensi. Nah, misalkan seperti ini. Gelap inilah yang disebut dengan cincin interferensi atau pula interferensi. Nah, kalau di kita SMA itu biasanya yang tengah begitu. Masih banget. Kita hapus dulu ini. Nah, yang lain misalkan ingin melihat pengantar konsep interferensi celah ganda atau materi itu berupa file atau catatan. Nah, bisa klik di sini juga Bapak berikan linknya. Anda bisa print atau Anda bisa pelajari secara offline juga bisa. Kan di sini juga ada contoh-contohnya seperti itu ya. Kemudian ada kembali lagi ke halaman utama. Nah, itu. Kemudian biasanya untuk pertemuan pertama Bapak tidak memberikan tugas, tapi Bapak memberikan konsep secara full dulu. Nah, seperti itu. Baru nanti pertemuan berikutnya, nah baru ada soal-soal dan pembahasan, dan biasanya juga ada penugasan. Nah, tugas yang diberikan itu diberi durasi waktu itu 1 pekan ya, maksimal 1 minggu. Jadi pada misalkan nih hari Rabu, maka Rabu berikutnya harus sudah terkumpulkan. Kalau mengumpulkannya setelah hari Rabu atau 1 pekan berikutnya, maka itu tidak akan ditolak. Nah, bagaimana cara mengumpulkan tugas kalau Anda sudah mengerjakan nanti? Nah, nanti pengumpulannya itu ada di sini. Anda masuk aja ke upload laporan tugas. Nah, misalkan materinya yang disampaikan itu misalkan ini adalah nanti arus arah misalkan ya. Klik saja. Lalu di sini diperintahkan memasukkan token. Berikutnya, nah baru nanti tulis nama siswa ya. Penulisan nama siswa ini harus sesuai dengan absensi. Kemudian pilih kelas, misalnya kelas IPA 12 IPA 1. Sini misalnya Anissa Bahar misalkan ya, tapi harus sesuai. Kemudian kapan dikumpulkan, kapan tugas itu akan dikumpulkan. Nah, baru upload materi atau tugas yang sudah Anda buat. Apakah dia dalam bentuk Word, file pengetikan Word, ataupun dalam bentuk gambar, ataupun dalam bentuk PDF, silakan aja diupload di sini. Nah, upload ya. Nah, pilih materinya, lalu nanti diupload. Nah, yang terakhir itu adalah di penugasan ini juga tidak lupa untuk memasukkan foto pada waktu Anda mengerjakan tugas atau pada waktu Anda sedang belajar. Nah, sama diupload juga ya fotonya tadi. Itu cukup 1 saja. Nah, kalau sudah dikirim, nanti akan masuk, akan ada peringatan bahwa tugas Anda sudah terkirim, dan nanti akan masuk ke link penilaian Bapak. Nah, itu hal-hal yang harus diketahui. Kemudian yang lain, misalkan Anda tidak puas dengan materi yang Bapak sajikan di postingan, Anda juga bisa lihat di sini di arsip di arsip download. Nah, di sini juga ada link-link yang lain. Biasanya Bapak suka memasukkan link materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan sekarang misalnya. Nah, misalkan ini nih, tinggal klik aja. Dia bisa berupa video pembelajaran, bisa juga berupa bisa berupa. Nah, kalau ini Anda harus login dulu ya, jadi Anda harus daftar dulu. Banyak yang lain nih, tidak hanya ini. Jadi selalu Bapak membuat tautan-tautan supaya materi yang Bapak sajikan itu lebih banyak dan Anda lebih memahami mana yang lebih mudah dipahami. Nah, itulah sekilas tentang panduan pelajaran fisika melalui fasilitas Blogger. Jadi mudah-mudahan ini membantu dan tidak merepotkan Anda, karena kalau menggunakan WhatsApp